Petir menyambar gereja tua di desa nelayan Filipina. Pintu berderi terbuka sendiri, angin asin laut membawa bau busuk menyengat. Di altar, pengantin bergaun hitam basah kuyup menunduk. Lalu perlahan menatap, menampakkan mata kuning pucat seperti ikan busuk. Lampu kru film padam. Dalam gelap, napas berat, bunyi ceklek tulang patah, jeritan, dan saat cahaya kembali, salib besar di altar terbalik, meneteskan darah segar. Sehari sebelumnya, Michael, sutradara Hong Kong, tiba bersama kru kecilnya. Karirnya diambang kehancuran, terlilit hutang, dan ini adalah proyek terakhir untuk menyelamatkan namanya. Pemandu lokal, Ramon, memperingatkan, gereja itu dulu menjadi lokasi tragedi. Seorang pengantin ditinggalkan di altar, lalu ditemukan tenggelam di laut. Pada malam pemakamannya, semua keluarga mempelai pria ditemukan tewas misterius. Pendeta setempat mencoba mengusir rohnya, namun gagal, hingga gereja dikunci selamanya. Kalau kau melihat pintu altar terbuka sendiri, jangan masuk, bisik Ramon. Michael tertawa sinis, mengira itu hanya cerita kampung. Tapi di balik tatapan Ramon, ada ketakutan yang nyata. Seakan ia pernah melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat manusia. Hujan menghantam atap gereja. Kru menata peralatan. Bau anyir laut tiba-tiba makin pekat. Di sisi altar, lukisan tua bergambar penyaliban Yesus bergetar. Ramon menatap horor saat figur Yesus di lukisan itu memalingkan wajahnya, seolah menghindari sesuatu. Langkah berat terdengar di balkon atas. Lampu meredup. Lalu brak. Pintu terbanting keras. Malamnya, Michael memeriksa rekaman kamera, terlihat pengantin hitam berdiri di belakangnya siang tadi. Di sudut frame, cahaya berbentuk salib muncul sebentar lalu menghilang ketika pengantin mendekat. Salib perak di tangannya mulai menghitam dan dingin. Bisikan terdengar, buka pintunya, aku ingin masuk. Emosi Michael meledak. Ia membanting salib ke lantai. Angela menatap ngeri. Bayangan Michael bergerak sendiri, tersenyum lebar. Bayangan itu merangkak ke altar, menyentuh salib besar, dan salib itu berputar terbalik. Pintu gereja menghentak tertutup. Di ujung lorong, pengantin hitam berdiri, wajahnya membusuk, senyum terlalu lebar untuk manusia. Kau sudah membukakan pintunya. Petir menyambar menara, kaca patri pecah. Pengantin hitam di balkon, lilin altar padam. Michael lemas, kulitnya pucat. Ramon berteriak, kakinya ditarik tangan pucat dari celah lantai. Angela menariknya, tapi kulit Ramon penuh bekas jari hitam membara. Salib perak Michael membengkok dan mencair menjadi cincin kawin berdarah. Kilas balik muncul, Michael lah yang dulu membuka pintu altar demi syuting, memicu kutukan. Ramon tiba-tiba terangkat ke udara, lehernya patah, tubuhnya jatuh menatap salib terbalik. Pengantin hitam turun, air bercampur darah merayap di lantai. Wajah-wajah korban masa lalu muncul di genangan, memanggil Michael. Dari altar, cahaya salib samar muncul, membuat roh mundur sejenak, lalu meredup. Pengantin tersenyum, dia takkan sempat menolongmu. Air setinggi pinggang membentuk pusaran di altar, menarik Michael. Pengantin hitam semakin dekat, malam ini, kau milikku. Michael teringat suara neneknya, hanya Yesus yang bisa membebaskan. Dengan sisa tenaga, ia berteriak, Yesus, tolong aku. Cahaya putih menembus atap gereja. Salib besar bersinar seperti matahari, sinarnya memukul mundur pengantin. Jeritannya memekakan telinga. Michael merangkak ke altar, Yesus, aku serahkan semuanya pada MU. Terang itu menembus tubuh roh, memecahkannya jadi debu hitam yang lenyap di udara. Air dan darah surut. Suara lembut terdengar, jangan takut. Aku menyertai kamu. Cahaya salib memudar. Michael dan Angela saling berpelukan di altar. Mereka pikir sudah selamat. Sampai Angela melihat salib itu kini miring, meneteskan darah segar. Michael menoleh, di sudut gereja, samar terlihat siluet gaun pengantin hitam berdiri diam.
Layar gelap. Bisikan jauh terdengar, kita akan bertemu lagi.